Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami melakukan wawancara sesi kedua dengan seorang kepala sekolah, di mana pada kesempatan kali ini saya melanjutkan sesi wawancara yang pertama mengenai modul 3.1 tentang dilema etika. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Dewi Nurhayati selaku Kepala Sekolah Madrasah Nurul Ilmu dari Labanasem, Kecamatan Kabat. Marilah tidak lama-lama kita langsung berbincang-bincang bersama Ibu Kepala Sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Pak Dwi. Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Karena dimana pada kesempatan kali ini saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak, Ibu. Ada beberapa tugas, terutama pada modul 3.1 ini saya ada tugas tentang wawancara kepada seorang pemimpin tentang dilema etika. Bangga. Ada beberapa pertanyaan, Ibu. Ngapunten, saya izin bertanya. Ibu, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini saya hadapi itu dengan mencari faktor-faktor yang menimbulkan masalah ini terjadi itu apa saja. Itu saya yang pertama kali yang saya lakukan seperti itu. Jadi mencari dulu faktor-faktor yang dapat menimbulkan masalah tersebut. Berarti ya, Ibu harus mengidentifikasi terlebih dahulu faktor yang membuat suatu permasalahan sebelum menentukan suatu keputusan. Iya, betul. Terus Ibu, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya menjalankan pengambilan keputusan ini dengan cara bermusyawarah. Jadi saya musyawarahkan dulu kasus yang terjadi, masalah yang terjadi itu saya musyawarahkan dulu dengan, misalnya kalau kasus itu terjadi pada siswa, ya saya musyawarahkan dulu dengan guru kelasnya. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Apakah memang anaknya tidak bisa dibilangi? Jadi bermusyawarah terlebih dahulu. Karena musyawarah itu memang sangat penting menurut saya, Pak, ya. Berarti sebelum mengambil keputusan kegiatan atau suatu keputusan yang bijak, kita harus bermusyawarah terlebih dahulu sebelum kita menentukan langkah selanjutnya. Ya. Ibu, pertanyaan ketiga, Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan itu ya, pertama saya kan memanggil gurunya terlebih dahulu. Saya ajak musyawarah terlebih dahulu. Kemudian setelah saya bermusyawarah dengan guru kelasnya, saya dan guru kelas itu berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, berkolaborasi dan memusyawarahkan masalah yang sedang dialami. Kemudian mengambil keputusan pun harus juga bersama-sama dengan guru yang lain. Seperti itu. Berarti tidak melepas yang namanya musyawarah, Ibu, ya? Iya, Pak, betul sekali. Jadi dari suatu kasus yang ada, kita lihat terlebih dahulu kasus ini dari mana sumbernya. Misal dari kelas A, kita harus berkoordinasi terlebih dahulu pada wali kelasnya, ya, untuk mencari tahu apa yang penyebab penentu ini. Ya. Setelah itu kemudian menurut Ibu tadi, setelah dari wali kelas kita rembuk bersama dengan guru-guru yang lain. Kita harus berkolaborasi. Terus Ibu, pertanyaan ketiga, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya itu tadi Pak, bermusyawarah ya dengan guru kelasnya. Kemudian kita kolaborasikan bersama dengan guru yang lain agar tidak terjadi keputusan yang sepihak. Jadi kan biasanya kan keputusan itu sudah diambil oleh kepala sekolah. Nah, di sini saya melibatkan seluruh guru yang ada. Jadi bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah ini, kita kolaborasikan dan nanti dapat menghasilkan keputusan yang memang disepakati bersama. Berarti ketika kita mengambil suatu keputusan yang dianggap baik, hendaknya kita terlebih dahulu memang harus bermusyawarah, itu ya, agar tidak ketika suatu keputusan
muncul ada yang berunding di belakang. Iya, iya. Jadi ketika putusan berlangsung sudah diputuskan, kita semua plong harus menjalankan apa yang sudah kita sepakati bersama. Begitu. Bisa saja nanti kita juga rembuk dengan wali murid, wali murid yang anaknya itu bermasalah. Berarti tidak hanya guru ya Cem ya, Iya, berarti betul. stakeholder yang ada di sekolah kita semua libatkan, Iya betul. termasuk wali murid. Iya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Iya betul itu, biasanya memang terjadi ketika kita mengambil keputusan seperti ini dan murid tidak mengutarakan sebenarnya kepada orang tua, terjadi gesekan antara orang tua atau betul sama sekali. guru. Kan apa yang disampaikan anak itu kan belum tentu benar. Iya, betul. Jadi yang terlihat oleh orang tua itu benar, belum tentu benar. Ya. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif menurut saya dalam pengambilan keputusan ini ya musyawarah ya Pak ya. Musyawarah ini memang sangat efektif daripada harus mengambil keputusan sendiri, kan biasanya terjadi pro dan kontra, ya kan? Nah, jadi harus perlu dimusyawarahkan agar semuanya itu mengetahui. Menurut saya memang musyawarah ini Berarti sangat ilmu jitu atau jurus jitu memang musyawarah. Oke, betul sekali. Musyawarah dan Musyawarah kolaborasi. kolaborasi. Ya, betul. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Kalau tantangan itu yang saya alami itu mungkin kasihan, rasa kasihan kepada anak jika kita berikan, misalnya kita berikan sanksi ataupun hukuman. Nah itu kita masih melihat anaknya bagaimana nanti dampaknya, bagaimana nanti efeknya. Kalau kita kasih hukuman seperti ini nanti bagaimana ya anak ini, nanti kalau anak ini tidak masuk sekolah gimana, timbul rasa marah dalam dirinya itu loh Pak. Nah itu yang faktor yang menjadi tantangan terberat saya. Terus selanjutnya kurang ketegasan dalam memberikan suatu keputusan kepada anak itu juga menjadi suatu tantangan bagi saya. Karena memang kita tidak hanya melihat salah satu faktor ya Bu ya, kita juga melihat faktor dari anak tersebut. Ketika kita melakukan ini, berarti kita harus melihat juga bagaimana anak ini selanjutnya. Jadi timbul seperti itu tadi bilang rasa empati atau kasihan, sehingga kita harus memikir berulang kali agar supaya bagaimana kita mengambil keputusan tersebut tidak menyederai hati anak, tetapi anak ini bisa manut atau berubah menjadi lebih baik. Itu menurut saya tantangan yang sering saya alami. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin Ibu memberikan jadwal untuk menyelesaikan, terus bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau penjadwalan itu saya melihat dari masalahnya. Kalau masalah itu tidak perlu diselesaikan dengan berkepanjangan, ya langsung saat itu juga saya selesaikan. Jadi tidak perlu penjadwalan. Tapi kalau masalah itu memang cukup berat, ya kita perlu menjadwalkan untuk bertemu dengan orang tuanya. Terus kapan kita harus menjalankan keputusan yang sudah kita ambil, itu perlu penjadwalan. Jadi kita melihat masalahnya terlebih dahulu. Berarti kita memilah masalah tersebut menjadi masalah yang memang selayaknya kita selesaikan di tempat, atau masalah yang memang harus kita konsultasikan atau kita musyawarahkan kepada semua pihak. Betul. Tergantung jenis masalahnya. Iya, tergantung dengan masalah yang dihadapi. Ya Ibu. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor yang mempermudah ya Pak ya. Kalau seseorang guru-guru ini sangat membantu, sangat mempermudah saya dalam pengambilan keputusan. Jadi saya tidak memikirkan apa yang ingin saya lakukan. Jadi saya konsultasikan ya, musyawarah dengan guru tadi. Jadi sangat mempermudah. Tidak membuat beban pikiran saya juga. Kalau mengambil keputusan seperti ini nanti efeknya bagaimana? Kan begitu.
Jadi guru-guru, rekan-rekan guru itu sangat mempermudah dalam pengambilan keputusan. Untuk faktornya mungkin Faktor ya termasuk dukungan, kolaborasi, musyawarah itu faktor yang sangat penting. berarti untuk seseorang itu ya stakeholder masuk guru tersebut ataupun faktornya seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, kolaborasi dan musyawarah itu jangan sampai pernah ditinggalkan. Iya betul Pak, itu sangat penting sekali. Ibu, ini pertanyaan terakhir Ibu. Dalam semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema ini? Pembelajaran yang dapat saya ambil selama saya mengalami pengambilan keputusan untuk sebuah masalah itu kita jangan memutuskan masalah tersebut dengan tergesa-gesa. Harus betul-betul kita identifikasi masalah tersebut, kita musyawarahkan dengan guru-guru yang lain agar mendapatkan hasil keputusan yang terbaik untuk kita maupun untuk murid kita. Terus kita juga harus bisa melawan rasa kasihan terhadap seseorang, karena kalau kita terus-terusan kasihan, bagaimana dengan anak yang melakukan kesalahan tersebut? Bagaimana kita harus memberikan sanksi agar anak tersebut bisa berubah menjadi lebih baik kalau kita tidak bisa melawan rasa kasihan. Terus kita juga harus dapat menilai sesuatu masalah tersebut. Belum tentu yang kita lihat benar itu benar. Seperti itu Pak. Ibu, alhamdulillah amin. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih atas pengalaman-pengalaman yang telah Ibu berikan kepada kami. Semoga nantinya kami juga dapat menerapkan pada lembaga kami kepada peserta didik kami. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama.